Cek cek cek. Suara saya terdengar? Iya Pak, sudah terdengar. Terdengar Pak? Iya. Iya, baik ya. Gimana tadi sudah selesai mengerjakannya? Pak, sudah Pak. Sudah ya. Jadi berikutnya kita akan bahas bersama-sama ya ini ya. Silakan mungkin ada yang ingin menjawab mulai dari nomor 1 ya. Saya boleh Pak menjawab Boleh. buat nomor 1. Jadi setelah saya coba nomor 1 itu kan select last name, first name from employees, order by last name desk. Jadi select last name, first name itu dia mengambil data dari last name dan first name untuk ditujukan nanti buat query. Nah dia tuh ngambilnya dari yang from ini dari tabel yang employees. Habis itu order by ini urutannya. Jadi order by last name desk. Jadi dia order by berdasarkan data last name dan DSC ini, desk ini maksudnya descending, jadi urutannya dari yang paling belakang ke paling depan. Jadi urutan misalnya urutan hurufnya dari Z ke A kayak gitu menurut saya Pak. Ya, betul sekali ya, Mas Aldo ya. Jadi seperti itu ya, ada keterangan DESC itu ya artinya descending ya. Jadi kita mengurutkan dari yang besar ke kecil ya. Kalau abjad berarti dari Z menuju ke A gitu ya. Kalau dia angka berarti dia dari angka yang nilainya terbesar kemudian menuju ke yang lebih kecil gitu ya. Ya, betul sekali Mas Aldo ya. Terima kasih jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Silakan. Saya boleh Pak. Silakan Mas Reza. Ya. Iya Pak. Yang nomor 2 ini kurang lebih sama dengan punya Aldo, tapi bedanya kalau yang nomor 2 ini di ascending Pak. Jadi menampilkan mengurutkan nama employees-nya sesuai dengan nama belakang, tapi dari A ke Z Pak. Iya, betul sekali ya. Yang ASC artinya ascending ya. Jadi kita mengurutkan last name-nya dari abjad A menuju ke Z ya. Berikutnya silakan yang nomor 3. Saya mungkin Pak. Saya izin menjawab yang nomor 3. Siapa nih? Mas Eldon ya. Silakan Mas Eldon. Nah, untuk yang nomor 3 itu mencari summary Pak, atau total dari amount yang ada pada tabel payment Pak. Jadi nanti yang di query adalah total dari amount yang ada di tabel payment, begitu Pak. Total dari amount-nya ya. Keseluruhan atau hanya gimana ini Mas? Keseluruhan amount Pak yang ada di tabel payment. Ini ya, jadi dia hasilnya hanya keseluruhan totalnya ya. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau dari tabel payments itu ya. Tabel payments kita lihat dia ada 4 kolom ya. Customer number, check number, payment date sama amount ya. Jadi pada sum tadi seperti yang disebutkan Mas Elden, dia akan di jumlah ya Mas ya. Iya Pak, di jumlah totalnya. Jadi ini di total semua ya, dari yang 6066, 14.000 dan seterusnya ini sampai habis ya, sampai semuanya ini ya, ada 11 halaman di sini ya. Di total menghasilkan ini tadi. Kalau kita eksekusi sum amount, ya ini ya munculnya ya 8853.839,23. Ini adalah total dari amount pada tabel payment. Ya, betul sekali ya jawaban dari Mas Eldon. Berikutnya, nomor 4 sekarang. Izin menjawab Pak. Nomor 4 silakan. Siapa tadi? Mas Faiz ya. Ya. Di nomor 4 tuh pertama kita pilih dulu tabelnya yang ingin ditampilkan, customer number sama mencari sum amount-nya. Itu diambil dari tabel payment, lalu setelah diambil diurutkan atau di group by berdasarkan customer number, dan secara default dilakukan secara ascending dari jumlah terkecil ke jumlah terbesar Pak. Itu menurut saya. Jadi bedanya apa antara yang nomor 3 dan yang nomor 4 itu di mananya Mas?
Kalau di nomor 3 itu dia ngambil semuanya, langsung diambil semuanya lalu di sum, diambil dari tabel payment. Kalau di nomor 4 itu dia apa namanya diambil customer number-nya dulu, habis itu baru dimasukkan apa namanya data sum-nya. Karena di samping ada apa namanya codingan lagi group by diurutkan berdasarkan customer number-nya. Group by itu mungkin apa artinya? Grup itu apa ya? Diurutkan atau bukan? Kalau Group by diurutkan. Benar gak sih, Pak? coba ya kita lihat kalau dieksekusi ya. Jadi nanti dia hasilnya seperti ini ya. Ada customer number 103 ya, kemudian sum-nya 22314. Customer number 112, sum-nya 80180. Nah, dan seterusnya. Nah, ini menandakan data apa ini? Oh, berarti itu Pak, apa namanya mencari nil apa tuh kayak jumlah apa jumlah total dari setiap customer number Pak gitu. Ya, betul sekali ya. Jadi kita grouping ya. Kita grouping per customer number. Jadi kita kalau yang tadi yang di nomor 3 ya. Nomor 3 itu kan kita jumlah semuanya ya. Entah itu customer A, B, C semuanya kita total jadi satu perhitungan ya. Tapi yang nomor 4 di sini kita ingin tahu setiap customer itu dia total transaksinya berapa dia. Total pembayaran pernah dia lakukan selama bertransaksi itu berapa. Jadi ini ya. Jadi ini sum 22314 ini adalah hasil penjumlahan total seluruh payment yang dilakukan oleh customer number 103 ya. Yang ini berarti ya totalnya sih 112 ya. Jadi kita group by ya. Jadi sumnya itu tidak semuanya tapi kita per customer number. Jadi di sini dia itu maknanya group by. Jadi kalau operasi-operasi yang sifatnya agregasi ya, ini mengagregasi dari beberapa baris ya. Kita hitung jumlahnya. Kemudian tapi kita tidak ambil semuanya, kita ingin pilah-pilah, kita bisa menggunakan group by ya. Jadi karena kita ingin tahu per customer number, berarti kita group by customer number ya. Kalau kita ingin yang lainnya berarti group by yang lainnya gitu ya. Ya, jadi betul seperti itu ya Mas Faiz ya. Terima kasih jawabannya. Baik Pak, sama-sama Pak. Berikutnya masuk nomor 5 ya. Mungkin saya Pak izin menjawab nomor 5. Silakan Mas Khoirian. Kalau berdasarkan yang tadi saya coba Pak, kalau untuk nomor 5 ini kita akan menampilkan customer number dan juga jumlah transaksi yang telah dilakukan yang berdasarkan setiap nomor customernya Pak gitu. Iya, betul ya. Bedanya apa Mas sum dengan count? Kalau itu kurang tahu sih Pak. Kita lihat ya, yang ini dia countnya 3 ya. 103 countnya 3, 112 countnya 3. Coba kita bandingkan dengan yang sum ya. Ini kan bedanya hanya ini ya, yang satunya sum, satunya count ya. Kemudian yang di count ini dia, yang di count check number, kalau yang di sum dia amount-nya. Nah ini ya, ini yang sum tadi ya, customer number 103, sum amount-nya 22.000. Kalau yang ini dia customer number 103, dia count check number-nya 3. Mungkin bisa diamati di sini ya, bedanya apa ini count dengan sum. Kalau itu kayaknya berarti kalau untuk count sendiri itu hanya untuk benar Pak.
Ini untuk mengetahui apa kira-kira ini dia? Kalau ini kayaknya ini Pak, untuk kalau count ini dia khusus untuk mengetahui jumlah berapa kali transaksi. Kalau misalnya sum itu untuk jumlah pembayar jumlah ini ya Pak, jumlah sum amount. Iya, untuk kalau untuk sum sendiri untuk amount Pak. Untuk jumlah seluruh Iya, jadi count itu dia berapa kali gitu ya. Kalau di matematika komputasi itu pencacahan ya. Ada berapa kali dia muncul ya. Jadi kalau di sini munculnya 3 ya. Coba kita lihat ya. Di tabel payment ya. Kita query select bintang from payment where apa tadi? Customer number ya. Where customer number sama dengan kita coba yang 103 ini ya. Yang 103 ya kita eksekusi ya di sini ya. Nah ini ya 103 dia ada 3 baris ya. Jadi dia 3 kali transaksi di sini tahun 2004 tanggal 19 Oktober, tahun 2003 tanggal 5 Juni ya, kemudian 2004 ada tanggal 18 Desember. Jadi dia dalam database tercatat untuk customer number 103 itu dia melakukan 3 kali transaksi. Jadi kita bisa menggunakan count ya. Count itu jumlah barisnya ya. Tapi kalau sum itu kita jumlah angkanya ini ya 6066,78 ditambah 14571,44 ditambah 1676,14 ya. Itu sum. Kalau sum nilainya kita jumlahkan ya. Kalau count itu kita hitung jumlah barisnya. Gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Yang lainnya gimana? Mungkin apakah masih bingung antara sum dan count? Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan ya. Misalnya saya ganti query-nya ya. Ini kan dia seperti ini ya. Kita copy. Kita ganti di sini count-nya bukan check number ya. Kita count amount. Ini akibatnya apa? Kita ganti yang tadinya check number, sekarang kita ganti dengan amount. Ini mungkin ada yang tahu konsekuensinya apa yang akan terjadi. Apakah datanya sama atau bisa jadi datanya berbeda? Sama Pak sepertinya Pak. Sama. Oke. Iya. Kenapa kok bisa sama Mas ya? Karena amount itu kan sama kayak cek, maksudnya keluarnya berapa kalinya itu sama ya Pak. Jadi sepertinya akan sama karena Akan sama ya. amount sama cek berdampingan gitu Pak. Iya. Jadi sebenarnya sama saja ya, kita bisa menggunakan amount, kita bisa menggunakan check number ya. Jadi ini kalau kita go, kita lihat nanti hasilnya dia 3 di sini ya. Karena dia ada 3 amount ya.
dia melakukan 3 transaksi, kita counting amount-nya ada 3. Kita hitung payment date-nya juga 3 ya. Kalau kita ganti dengan payment date di sini ya. Ini menggunakan apa? Payment date. Hasilnya juga akan sama ya. Karena dia akan menghitung jumlah barisnya ya. Ini amount-nya 3 baris, payment date 3 baris, check number juga 3 baris ya. Jadi seperti itu. Ini count ya. Dia menghitung jumlah barisnya. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 5 ya. Oh, nomor 5 itu sudah ya count ya, nomor 5. Sekarang nomor 6 berarti ya. Nah, nomor 6 mungkin ada yang bisa menjelaskan ya. Jadi ada select distinct ya. Izin menjawab, Pak. Silakan Mas Farel Lukas ya, silakan Mas. Nah, dari yang saya perhatikan, select distinct status from orders ini, dia gunanya untuk menunjukkan semua kemungkinan status yang ada di order, Pak. Iya, Jadi betul misalnya sekali ya. dari ship, jadi ada kemungkinan ship dan yang lain-lain itu hanya muncul sekali. Hanya Dia muncul cuma sekali. menunjukkan kemungkinan, ya Pak. Jadi Semua soalnya dia kemungkinan. cuma menunjukkan kemungkinan bagaimana statusnya. Iya, jadi ada berapa macam kemungkinan nilai dari status gitu kan ya. Iya Pak. Jadi kalau kita ini dulu ya, select status from order ya, misalnya belum pakai distinct ini ya. Kalau tanpa distinct nanti munculnya akan seperti ini ya. Ship. Kemudian yang lainnya ada, ini ship semua nih. Ini ada disputed ya. Ada yang resolve. Nah, itu dia muncul berulang-ulang ya. Yang ship itu dia muncul berkali-kali dan kita tidak membatasi ya. Nah, namun dengan menggunakan distinct kita akan membatasi bahwa suatu nilai itu dia hanya muncul sekali saja. Jadi kita distinct sekarang ya, statusnya kita distinct. Jadi nanti ketika dia sudah muncul, misalkan tadi ship, itu sudah pernah muncul, dia nggak akan muncul lagi ya. Yang resolve dia juga sama, dia ketika sudah muncul dia nggak akan muncul lagi. Nah, kita lihat di sini, jadi yang tadinya ratusan baris ya, sekarang dia menjadi hanya 6 baris di sini ya. Dan kalau kita lihat itu nilainya tidak ada yang sama ya, distinct dia antar satu baris dengan baris yang lain itu berbeda. Tidak ada yang nilai yang ganda ya, yang duplikat di sini. Ini select distinct ya. Jadi nilai yang sama tidak akan ditampilkan lagi. Jadi untuk status yang sama dia tidak akan muncul lagi. Itu distinct. Ya, berikutnya silakan nomor 7 ya. Mungkin saya Pak. Silakan Mas Fikri ya. Query ini mungkin untuk mengetahui rata-rata dari jumlah pembayaran. Rata-rata ya. Rata-rata pembayarannya siapa ini Mas? Mungkin jumlah seluruhnya. Jumlah? Rata-rata ini rata-rata punyanya siapa ini? Customer A, customer B, customer C, atau keseluruhan atau gimana ini ya? Kalau kita query-nya seperti ini. Keseluruhan, ya. Jadi ini adalah rata-rata besarnya nilai transaksi ya. Atau besarnya nilai pembayaran pada masing-masing transaksi itu. Kalau di rata-rata total itu dia nilainya 32.000 ya. Ya, betul sekali jawabannya ya. Terima kasih. Kemudian berikutnya nomor 8 ya.
Ini juga masih sama ya, menggunakan fungsi agregasi AVG. Cuman di sini ada tambahan dia menggunakan group by. Nah, ini bedanya apa ini? Nomor 7 dan nomor 8 ya, silakan. Mungkin saya bisa membantu menjawab. Silakan Mas Takeru. Sama seperti nomor 7, cuman bukan berdasarkan customer number ya Pak. Iya, betul sekali ya. Jadi ini nilai rata-rata transaksi yang dibayarkan oleh masing-masing customer ya. Kita lihat di sini ya. Ya, jadi kita tahu bahwa customer 103 dia ini apa namanya, nilainya dia 7.000 rata-rata ya. Yang 112 dia rata-rata dia 26.000 ya, lebih tinggi transaksinya. 114 lebih tinggi lagi dia. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin dari sini ya kita lihat soal berikutnya ya. Jadi nomor 8 ini tidak ada masalah ya. Nah, dari sini kita bisa dapat info yang lebih ya dengan nomor 9 ini. Jadi selain group by, dia ada order by. Nah, ini mungkin siapa yang bisa menjawab query nomor 9 itu dia menjawab apa dia? Izin menjawab Pak. Silakan Mas Givari. Jadi kurang lebih mirip seperti nomor 7 dan 8, tapi ini diurutkan dari terbesar ke terkecil. Kurang lebih seperti itu. Iya. Yang paling besar itu average amount-nya ada Average di amount-nya, ya. 80 juta sekian. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Dari yang muncul di nomor 1 itu yang paling besar atau yang paling kecil ya? Paling besar Pak. Paling besar ya. Kenapa Mungkin kok yang kalau paling besar? ascending paling kecil Pak. Oh ya, karena kita di sini descending ya. Karena kita lihat, nah dengan menggunakan query ini ya, kita bisa tahu ya customer dengan nilai rata-rata transaksi yang paling tinggi siapa ya dengan menggunakan ini. Jadi kita ketahui bahwa ternyata customer number 239 ya, 239 dia memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi untuk transaksinya. Nah, sekarang satu lagi ya, ada satu lagi nomor 10 ya. Ini kan tentang kita tahu ya, kita bisa mengetahui siapa customer yang rata-rata transaksinya paling tinggi jumlahnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin tahu siapa customer yang, atau kita ingin mengurutkan customer yang paling banyak melakukan transaksi. Itu query-nya gimana? Jadi bukan dari nominalnya ya, tapi dari berapa sering dia melakukan transaksi ya. Bisa jadi dia nominalnya besar ya, tapi dia hanya 1 kali transaksi. Tapi ada juga customer yang transaksinya kecil-kecil ya, tapi dia sering. Nah, ini kita ingin tahu ya, siapa customer ya dengan jumlah transaksi paling banyak, paling sering melakukan transaksi ya. Kita urutkan dari yang paling banyak transaksinya ke yang paling sedikit, itu gimana kira-kira query-nya? Silakan, mungkin ada yang bisa. Query-nya mirip dengan yang nomor 9 Pak. Bisa share screen enggak Mas ya? Sebentar. Ya, mungkin tolong sambil ini ya, sambil share screen ya, biar kita bisa lihat bersama ya. Query-nya itu tentang berapa kali transaksi kan ya Pak?
Iya, kita ingin tahu ya customer itu yang paling sering melakukan transaksi. Ya, yang paling sering. Dia mungkin 100 kali transaksi atau mungkin 10 kali gitu ya. Kemudian diurutkan dari Apakah sudah yang terlihat? paling banyak ke paling sedikit ya. Iya, gimana ini Mas? Silakan diceritakan ya. Sebelumnya itu ini tadi bukan count, ini itu apa ya, average kayaknya. Iya, Diganti tadi aja jadi average ya. count, ini juga order by-nya count. Jadi hasilnya customer number 141 paling sering bertransaksi sebanyak 13 kali. Iya, kurang lebih seperti Iya. itu, Pak. Iya, betul sekali Mas ya. Jadi query-nya seperti ini ya. Jadi kita hitung dengan count ya. Jadi dengan count, jadi kita hitung barisnya. Nanti kita ketahuan dari kalau barisnya banyak artinya dia sering melakukan transaksi. Nanti diperoleh nomor 141, berarti dia adalah customer yang paling banyak ya. Kalau yang paling bawah berapa count-nya dia? Satu, Pak. Ya. Saya bisa stop sharing, Pak? Iya, silakan Mas, boleh. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya, jadi ini ya, kita hari ini mempelajari tentang fungsi-fungsi agregasi dan juga melakukan pengurutan data ya. Tapi ini masih dalam satu tabel ya. Kita juga bisa sebenarnya menggunakan fungsi itu yang melibatkan relasi dengan tabel lain ya. Seperti yang kemarin ya. Jadi nanti kita bisa tahu misalkan customer siapa customer yang belum pernah melakukan transaksi, apakah ada atau tidak. Itu kan bisa kita jawab kan ya. Jadi ini kan ada daftar customer di sini. Nah, di sini kan ada daftar customer ya. Daftar customer ini jumlahnya ada banyak ya nih ya. Ini ya, 122 customer ya. Kita ingin tahu ya, apakah dari 122 customer itu apakah ada yang belum pernah melakukan transaksi ya. Itu kan kita bisa detek kan ya. Kalau tadi kita dari ngeceknya hanya dari tabel order atau dari tabel payment ya, kita tidak bisa menemukan ya, karena kalau kita lihat dari tabel payment itu pasti dia minimal pernah transaksi 1 kali ya. Jadi untuk mendeteksi itu kita harus cek ya, dia ada di tabel customer tapi dia tidak ada di tabel payment atau di tabel order ya. Itu artinya dia belum pernah melakukan transaksi. Jadi itu nanti itu lebih kompleks lagi ya. Jadi kita menggunakan 2 tabel untuk apa ya, ini melakukan join ya. Melakukan join, kita bisa tahu siapa customer yang belum pernah melakukan transaksi. Kalau kita hanya menggunakan yang tadi, yang apa namanya, select count ya, select count pada payment, kita hanya bisa tahu ya yang paling banyak dan paling sedikit, tapi minimal 1, karena kita dapatnya dari tabel payment ya. Kita nggak bisa deteksi yang 0 ya, karena 0 itu dia nggak muncul di sana, di tabel payment dia nggak muncul barisnya. Jadi untuk menjawab siapa atau apakah ada customer yang belum pernah melakukan transaksi sama sekali ya, itu mungkin saudara bisa pikirkan ya di nanti ya setelah kuliah ini selesai nih. Setelah ini saudara mungkin bisa berpikir bagaimana cara menjawab ya, atau cara mengetahui siapa customer yang belum pernah melakukan transaksi ya, atau apakah ada customer yang belum pernah melakukan transaksi gitu. Karena ini melibatkan lebih dari satu
tabel ya. Ya, jadi mungkin itu ya untuk hari ini kita masih fokus di agregasi yang sederhana ya. Ya mungkin sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Ini layarnya apa ya? Yang saudara lihat di layar apa? Blank hitam atau ada tampilan saya ya? Ada Pak, ada. Ada ya. Ya. Ya, jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya, materinya itu tadi. Ya, jika tidak ada pertanyaan, jadi mungkin bisa saya akhiri, tapi sebelumnya saya mohon untuk nyalakan webcam dulu ya, untuk saya ambil screenshotnya. Iya, baik ya, sudah saya ambil screenshotnya. Terima kasih. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih banyak Pak. Izin Pak. Ya, sama-sama Mas. Ya.